Pica Fest 2025 yang mana ini menjadi salah satu festival yang lahir dari semangat anak muda Bali yang tentunya masih menggabungkan nih energi dari musik, budaya, komunitas kreatif, dan juga gerakan cinta lingkungan. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira ada apa aja di Pica Fest tahun ini, terus ada musisi apa aja dan apa yang spesial, hari ini Agil sudah kedatangan spesial banget nih. Ini udah ada Ko Yudis dan juga Kak Andika. Gimana nih persiapan menuju 24 Juli nih? Persiapan untuk saat ini sih dari produksian sih sudah jalan. Ini kan H-3 ya. Nah, produksian sudah jalan, untuk instalasi beberapa dekorasi juga sudah jalan. Ya mungkin hari ini sih jadwal untuk tenan ya. Tenan kita ada F&B, ada clothing juga, ada komunitas juga. Itu notabene kurang lebih sekitar di 100-an sekian lah. Oh, wow. Itu pesertanya. Nah, itu jadwal mereka loading hari ini seperti itu. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang persiapan, tadi kan udah dikasih tahu sama Kak Andika kalau misalkan lagi ngurus tenan dan segala macam. Nah, dari semua persiapan ini apa yang paling susah di Pica Fest tahun ini? Mungkin Ko Yudis? Apa ya persiapannya? Oh, karena tetap sih Pica tuh karena banyak ngelibatin orang dan kan jadi ngatur mengkoordinasi banyak orang tuh selalu ribet sih menurutku. Ya. Apalagi tahun ini banyak kita ngajak komunitas kayak gitu. Tahun ini kita banyak bedanya ya, ngomong bedanya dibanding tahun sebelumnya. Kita kan 2024 bikin. Oke. Terakhir itu kita 2023. Yes. Jadi ngeremain orang-orang itu bahwa ngingetin mereka ini loh ada Pica Fest. Ini loh ada kegiatan Pica Fest. Nah, itu yang agak PR pertama kayak gitu loh. Okay. Terus kalau untuk internalnya kita itu ya seperti bilang sama Ko Yudis tadi itu ya berkomunikasi dengan banyak orang itu kan sulit banget ya. Ngurus manusia tuh susah ya? Susah banget. Nah itu. Nah, apalagi kita untuk tahun ini spesialnya kita ini adalah berkolaborasi dengan 6 komunitas. Oke, apa aja gitu. tuh? Yang pertama kita bikin hype-nya orang nih untuk olahraga kan lari ya sekarang hype-nya. Kita bikin Pica Rockin' Run. Itu kita kolaborasi sama komunitas juga. Namanya Wallpack namanya. Setelah itu ada komunitas motor juga. Nanti di ending penutupan tanggal 27 itu bakal ada riding bareng dari salah satu coffee shop di Denpasar di Tiga Jaya Kopi. Itu kita bakal touring bareng, mungkin target saya sekitar 5-600 motor touring bareng ke Pica Fest. Itu untuk motornya. Terus kita juga ada komunitas lingkungan juga. Nah, komunitas lingkungan ini kita melihat karena kita ini Pica ini bakal melibatkan banyak orang, mengundang banyak orang dengan demand yang tinggi. Orang datang ke Pica ini kan tentunya datang ke Pica bakal ada transaksi nih. Ya kan semakin tinggi perputaran ekonominya, maka pun juga sampahnya juga akan semakin tinggi kan. Iya benar. Nah, baik itu dari segi clothing, bungkus-bungkus baju kayak gitu kan, habis itu ada F&B juga kayak gitu. Nah, jadi kita pingin sampah yang dihasilkan oleh Pica ini beres sampai di Pica saja, tanpa harus pindah lagi ke TPA pusat seperti itu. Menarik. Nah, itu kita kolaborasi sama 6 komunitas. Ada yang menangani sampah residu, ada yang menangani sampah organik dan juga non organik seperti itu. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang Pica, ini kan Pica awalnya lahir dari clothingan sebenarnya. Benar. Tapi untuk tahun ini sendiri, apakah Pica Fest lebih fokus ke tadi acara lebih banyak komunitasnya, ataukah masih tetap main core-nya itu adalah brand clothing, atau musik ini bergeser ke musik? Itu gimana, Ko Yudis? Kalau clothing masih tetap karena Pica C-nya clothing kan. Ya benar. Jadi kalau dari kita memang konsep awalnya tetap masih megangnya clothing, tapi sekarang udah setara lah sama musik. Jadi musik karena demand-nya tinggi di musik ya mau nggak mau kita ngikutin alur juga sih. Oke, jadi berkembang juga ya? Ya berkembang. Oke, tapi kalau ngomongin tentang target sendiri untuk yang datang penonton Pica sendiri, apakah targetnya sejauh ini sudah terpenuhi atau gimana? Belum. Sangat jujur sekali. Tapi kalau ngomongin target ya, target kita untuk tahun ini di 100.000 pengunjung dari 4 hari. Wow. Jadi average per hari naik lagi kemarin nggak segitu ngomongnya. Harus naik dong. Itu kan doa baik gitu, doa baik. Jadi average per hari itu di angka 20-25 ribu pengunjung. Yang sudah kita pernah cetak rekornya itu di angka 83.000 pengunjung selama 4 hari di tahun 2023.
Oh. Nah makanya oleh sebab itu banyak pihak yang kami ajak kerjasama, itu komunitas itu, dan juga dari segi band Koyudis yang ngurus, kita upgrade juga band-bandnya. Fungsinya untuk apa? Ya untuk mengangkatkan demand orang datang ke Pica Fest seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau untuk pemilihannya bandnya sendiri itu gimana? Apakah melihat yang viral di media sosial kah, atau melihat Koyudis yang tahu. Kayak misalkan mungkin masukan-masukan dari penonton tahun lalu, kok datengin dong band ini itu gimana kok? Nah, kalau band itu kurasinya kita lihat demand juga. Jadi kita bikin polling gitu di Instagram. Terus juga kita lihat yang viral pasti. Terus kami itu selalu kayak ngelompokin untuk musik yang genre-nya seperti ini sekian persen, musik yang seperti ini sekian persen, lagu Bali sekian persen gitu. Jadi lagi dah kembali lebih banyak yang dilibatkan, kayaknya lebih seru dan lebih gaungnya lebih besar. Itu aja sih selalu yang kita kerjain dari awal, selalu gitu. Jadi dari pertama Pica tuh pasti nggak hanya clothing aja yang kita ajak, clothing, anak-anak band, komunitas. Dari awal konsepnya sudah seperti itu. Sekarang ngembang-ngembangin aja. Dan kita selalu melibatkan Pica Mania untuk memilih band. Ya panggilan kita lah untuk Pica Mania mantap ya. Pica Mania namanya. Emang gitu kan? Ya. Kan yang bikin itu. Aku ya iya aja. Tak kirain Pica Lovers mungkin. Enggak. Pica Mania berarti ya. Mania. Tapi kalau misalkan itu kan untuk band, untuk clothing sendiri, itu gimana cara mengkurasinya? Apakah dilihat dari segi clothing yang lagi viral di Denpasar atau di Bali kah, atau gimana, atau mungkin yang daftar didulukan yang kecil-kecil dulu atau gimana kok? Ya, kalau clothing kita ada ininya, ada kurasi, ada persyaratannya. Jadi kayak harga produknya, promonya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Jadi nggak cuma clothing sih, untuk F&B sama. Jadi F&B ya minimal punya gerai online lah gitu. Kalau memang nggak punya yang offline, yang online ada gitu. Umur brandnya juga kita harus tahu. Jadi kalau kayak F&B itu enggak cuman dia gara-gara ada Pica dia langsung bikin jualan A, jualan B, jualan C gitu. Kita nggak mau. Jadi kita pantau dari sosial medianya juga. Makanya dibilang sama Koyudis tadi itu yang salah satu regulasi kami itu adalah konsistensi dari mereka seperti itu. Untuk clothing untuk Pica Fest tahun ini itu ada berapa kira-kira kok? Kalau brand itu ada 34 brand. Kalau F&B 68 ya? 64. Kan tambah 4. Oh iya, tambah 4, 68. Oh, 68. Oke. Itu berkurang loh dari tahun lalu. Tahun lalu banyak banget. Tahun lalu itu 122. Untuk kita memang sengaja kurangin. Kenapa? Ya biar putaran ekonominya mereka lebih maksimal di tiap brandnya. Kalau bootnya banyak kan bisa dibilang terlalu banyak nih yang dibagi istilahnya, pecah penontonnya. Dan yang tahun lalu juga kesalahan kita tuh kita selalu mengevaluasi ya dari hal-hal yang sudah pernah kita buat itu jualannya terlalu monoton. Bro, itu kayak misalnya nih jualan sosis ada 8. Ya, itu ya. Monoton banget kan. Itu loh. Isinya baby crab, kebab itu ada 10 ya. Sekarang nggak kita jatahin, mungkin yang kalau saya bilang contoh nih misalnya sosis misalnya ada 2, ini ada 2, jadi varian makanan juga lebih banyak kayak gitu. Baik. Tapi tadi ngomongin juga tentang F&B, terus juga udah tadi band juga. Kalau band Bali sendiri, gimana cara Pica Fest untuk memilih band Bali yang tampil dan bisa tampil di Pica Fest? Apakah ada seleksi sendiri? Kayak misalkan harus tampil di depan Koyudis gitu? Kalau audisi ada, audisi ada. Jadi kayak kita kan udah pada tua nih, jadi nggak keep up lah sama yang baru-baru gitu. Jadi bikin audisi untuk kayaknya masih banyak band-band yang nggak nyampe ke radarnya kita gitu. Jadi kita bikin audisi. Terus kalau yang lain sih banyakan nyari di sosial media apa yang lagi naik kayak gitu-gitu. Oke. Kalau genre sendiri untuk tahun ini ada berapa genre kira-kira? Genre? Ya. Waduh, macam-macam sih kalau genre. Kita kan ada 3 state, bro. 3 state itu yang pertama welcome state kita namanya Picak Max State. Oke. Habis itu Normaloka lebih yang ngerock lah. Lebih ngerock Normaloka. Habis itu ada Pica Fest State. Itu yang utamanya itu lebih feminim ya. Lagunya ya lebih ke pop. yang pop lah, pop culture lebih mendayu gitu ya. Dan itu 3 state itu dan 3 state itu kita maininnya bareng. Oh. Jadi mereka
pengen nonton siapa ya nggak bisa milih. Kecuali kamu punya Kage Bunshin kayak Naruto ya. itu baru bisa milih. Berarti kalau stage-nya berarti ada 3 stage yang bisa dipilih dengan berbagai macam genre yang bisa kamu pilih juga Viners di sana. Jadi nggak usah bingung buat kamu yang mungkin suka musik rock yang lebih upbeat, yang suka dance atau yang suka lagu-lagu melo gitu, sendu, itu semua udah ada di Pica Fest. Dan buat kamu yang penasaran seperti apa lagi yang ada di Pica Fest untuk tahun ini, nah, tapi sebelum lebih lanjut membahas Pica Fest, ini Agil penasaran nih, Ko Yudis dan juga Kak Andika mengenai tentang ikon dari Pica Fest tahun ini, yakni adalah Singa Ambara Raja. Betul banget. Apakah ada alasan khusus mungkin kenapa digunakan Singa Ambara Raja? Ini setahunya Agil kan ini merupakan ikon kota Singaraja kalau nggak salah. Iya kan? Yeah. Benar ya? Yeah. Oke, kenapa? Nah, kenapa Pak Andi? Aku nggak bisa jawab. Juga nggak. Nah, jadi kita kan memang setiap event ya dari 2014 tuh selalu kita tuh ganti ikon. Oke. Kayak gitu. Kalau yang kemarin tuh 2023 itu kan gajah. Nah, binatangnya udah habis nih, ya sisa singa aja. Sebenarnya nggak gitu guys ya, cuman kita lupa aja. Gimana kok bisa lupa? Karena divisinya beda-beda. Oh gitu. Iya. Oke. Karena singa itu ini ya melambangkan kekuatan gitu. Melambangkan kekuatan lah. Jadi kita mengajak UMKM Bali ini ya untuk kuat menghadapi tahun-tahun memang ini. Gitu. Sangat filosofis ya. Selebgram. Oke, jadi ya itu dia guys, lupa sebenarnya. Tapi ya kita ambil makna dalamnya aja. Singa kan mengambilkan kekuatan. Ini biar Pica Fest itu makin kuat ke depannya. Tahun ini makin kuat. Clothing makin banyak, band-band makin banyak, komunitas juga makin banyak. Makin gitu. banyak ya. Saya mau bilang itu sih tadi sebenarnya. Oh, gak apa-apa, saya simpulkan aja ya. Tapi kalau ngomongin tadi komunitas, ada 6 komunitas yang ikut dalam Pica Fest untuk tahun ini. Nah, dalam atau 6 komunitas ini, apa sih sebenarnya harapan dari Pica Fest mengajak komunitas-komunitas ini sebenarnya? Sebenarnya lebih banyak sih, lebih banyak daripada 6 itu. Jadi ada, kalau 6 itu yang kita ajak beraktiviti. Aktivitas ya. Jadi di luar itu ada, jadi kayak ada komunitas teman-teman difabel juga, ada yang jualan di sana kayak gitu. Sebenarnya banyak komunitas lain juga masih ada. Tapi yang kita ajak beraktiviti ya komunitas itu gitu. Yang kita harapin ya lagi yang tadi pengen aja supaya ngajak teman-teman, ngajak orang-orang terlibat lebih banyak aja sih. Jadi meningkatkan demand juga. Menurut kami semakin banyak melibatkan orang, gaungnya semakin besar. Benar. Dan makin guyup juga ya. Apa bahasa Indonesia guyup ya? Iya, benar. Makin bareng gitu pokoknya. Tapi tahun ini menarik banget karena Pica Fest itu ada yang namanya Pica Waste Department. Nah, ini sebenarnya apa dan konsepnya bagaimana nih, Kak? Aku lagi. Yang seperti saya bilang tadi itu bro, itu kan kita ada kolaborasi dengan komunitas lingkungan. Jadi kita bikin sebuah EP baru itu Pica Waste Department itu. Nah nanti kita bakal ada booth, booth itu di posisinya di areal clothing. Nah itu kita bikin semacam pameran instalasi untuk komunitas-komunitas itu, bahwa sampah-sampah yang sudah mereka kumpulkan itu, yang sudah mereka daur ulang itu akan menjadi barang yang berguna bagi masyarakat seperti itu. Nah jadi booth itu nanti bakal ada showcase-nya dari 6 komunitas ini seperti itu. Oke, jadi menambah awareness juga untuk anak muda yang hadir gitu ya. Karena secara tidak langsung juga kan pemerintah Provinsi Bali kan sedang fokus-fokusnya menangani masalah sampah ini. Jadi kalau menurut kami target market kami ini adalah anak-anak muda. Ya jadi semakin cepat kita bisa memberikan edukasi terhadap generasi muda ini ya, maka masalah sampah ini juga akan cepat terselesaikan seperti itu. Karena kalau ngomong sampah ini ya bukan masalahnya siapa-siapa, ini masalah diri kita sendiri gitu loh, menangani sampah dari sumbernya sendiri seperti itu. Benar, ini masalah kita bersama juga. Benar. Jadi Pica Fest tahun ini Viners nggak cuma tentang komunitas aja, tentang musik juga, tentang clothingan, tapi juga isu-isu lingkungan juga dibawa di Pica Fest untuk tahun ini. Nah, yang paling kita tunggu-tunggu itu adalah mengenai tentang tiket. Tentang harga tiket, apakah ada promo kah atau gimana tuh? Cobaku. Nah, kemarin ada promo ini, anak-anak kita pada nyebarin kode promo voucher kita. Ya? Kode voucher. Kayak selebgram Cuman memang dibatasin. Ya kebetulan saya penjualan paling tinggi. Karena Anda selebgram, bro. Yang lain belum bisa nguyang HP tuh. Iya.
Terus juga ada ini sponsor utama kita. Kalau misalnya teman-teman mau dapat promo bisa belanjanya pakai BPD Bali. Aplikasinya BPD. Menggunakan rekening BPD Bali. Ya, kebetulan Pica Fest 2025 present by BPD Bali. Jadi semua juga payment gateway-nya ke BPD Bali. Oke. Itu harga tiket kan kita yang reguler kan 150. 150. Nah, habis itu kalau pakai BPD itu harganya bisa sampai 85.000. Tapi harus pakai rekening BPD. Oke. Nah, nyarinya di mana? Nyarinya itu di link bio yang ada di IG Pica Fest, itu yang resmi ya. Karena saya lihat baca beberapa teman-teman netizen itu sudah mulai ada yang beredar tiket palsu juga, itu hati-hati teman-teman. Oh iya, benar-benar. Tiket palsu itu udah ada tiket palsunya. Jadi dia cuma sekedar ngasih barcode atau apa kayak gitu. Sedangkan kita kan by system semua. Jadi kita tahu yang mana palsu, yang mana asli seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau pakai BPD tadi balik lagi ke BPD itu bisa sampai harganya dapat di 85.000 itu. Seperti itu. Nah, untuk promonya sendiri ini berlaku sampai kapan kah? Sampai habis kuotanya. Sampai habis karena nggak ada kuotanya. Ada kuotanya. Per day ada kuota dari BPD. Oke, pokoknya sampai habis ya. Ya, yang silakan. D1 sudah habis. Oh, D1 udah. Itu udah habis. Cuman kalau untuk on the spot masih ada. Yang BPD itu udah habis kuotanya. Kuota BPD yang hari Kamis sudah habis. Oke, tuh buat kamu masih bisa beli yang pengen dapat promo dari Bank BPD Bali, langsung aja serbu D2, D3 dan juga D4-nya. Itu karena masih ada. Nah, untuk jamnya sendiri Ko Yudis dan juga Kak Andika, ini untuk jam Pica Fest itu open gate mulai dari jam berapakah? Ya, untuk tahun ini kita open gate-nya jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Paling enggak sampai jam 11 lah, tapi yang mengikuti rundown. Kalau secara formal sih izin kita sampai jam 12 kok ya. Sampai jam 12, jam 11. Terus kalau untuk satu gelang itu dapat akses masuk tuh 2 kali. Jadi misalnya teman-teman nih mau datang ke Pica Fest, kalian datang jam 2, belanja dulu misalnya di clothing sampai jam 4 kan. Habis itu pingin pulang nih istirahat bentar, nanti datang jam 8 itu bisa. Oh, itu bisa? Bisa, karena satu kali masuk itu aksesnya 2 kali pakai gelangnya. Terus teman-teman yang sudah beli tiket online itu nggak perlu lagi nukar di tiket box. Oh, tiket phishing nggak perlu berarti? Nggak perlu. Cukup masuk ke gate utama, nanti tinggal kasih lihat scan barcode-nya itu, di-scan kan, habis di-scan, dipakein gelang tiket, setelah itu lapis 3-nya itu adalah cek keamanan. Body check dulu, habis itu udah bebas masuk ke acara festivalnya seperti itu. Berarti untuk paling malam masuknya jam berapa, kan bisa masuk 2 kali tuh? Yang siang kan jam 2 udah mulai open gate. Nah, kan misalkan mau keluar lagi terus balik paling malam itu jam berapa? Apakah jam 8 malam? Itu bebas. Bebas. Jangan datang jam 1 aja kan udah selesai. Ya, selesai itu ya. Kalau mau bantuin loading barang nggak masalah sih sebenarnya. Berarti open gate Vinars itu dari jam 2 siang, terus juga nanti kamu bisa keluar lagi itu 2 kali masuk. Misalkan pengen belanja dulu, lihat-lihat brand-brand yang ada di sana, atau mungkin uangnya kurang nih mau ngambil duit dulu itu juga bisa. Ntar balik lagi itu bisa berarti ya. Dah ini kalau misalkan untuk himbauan sendiri nih Ko Yudis dan juga Kak Andika, kira-kira untuk himbauan anak-anak muda atau Vinars yang datang nanti ke Pica Fest itu seperti apa? Apakah ada larangan nggak boleh bawa bendera kah, atau nggak boleh bawa apakah? Itu gimana? Kalau untuk band mungkin Ko Yudis nanti jelasin ya. Kalau untuk saya sih yang umum dulu ya. Yang pasti benda-benda keras itu nggak boleh. Benda tajam itu nggak boleh. Contoh kayak parfum gitu misalnya kan. Nah, itu kan bahaya juga nih. Siapa tahu nanti pas di acara lagi marahan sama pacarnya dilempar langsung kan. Nah, itu bahaya, benjol kan kita yang kena jadinya. Itu parfum enggak boleh. Jadi teman-teman kalau mau pakai parfum mending pakainya di kendaraan masing-masing dulu, disimpan di bagasi masing-masing seperti itu. Terus bawa makanan dan minuman itu enggak boleh. Bawa rokok yang sudah terbuka itu tidak boleh. Kalau masih tersegel itu boleh. Nah, terus kalau untuk bawa liquid vape kayak gitu itu masih aman. Sama makanan minum tadi aku udah sebut ya. Udah kan. Habis itu kalau mau bawa tumbler itu boleh asalkan tumblernya kosong. Jadi nanti di dalam ada water station atau mau belanja, mau beli apa gitu kan pakai tumbler itu juga salah satu bentuk teman-teman nanti di Pica Fest mensupport yang namanya dari segi kebersihannya kayak gitu. Karena itu mengurangi sampah kan. Kayak gitu. Sementara sih yang umum sih itu aja ya. Obat-obatan terlarang itu ya jelas nggak boleh kayak gitu. Itu aja sih mungkin Ko Yudis tambahan untuk band. Kalau buat ini buat teman-teman yang mau bawa bendera itu boleh, cuman nggak pakai tiangnya, jadi cuman benderanya aja gitu bendera itu masih aman. Itu aja sih. Flare tidak boleh flare. Flare tidak boleh ya? Flare enggak ya. Kamera profesional juga nggak boleh. Ya. Yang bisa ganti lensa itu nggak boleh.
Tapi kalau kamera apa sih namanya? gitu kayaknya masih itu boleh, aman. itu masih aman. Oke, siap. Mungkin terakhir ada yang disampaikan buat Kak Andika dan juga Ko Yudis untuk penutup kita sore hari ini. Saya mau pingin kasih informasi aja sih, teman-teman nanti yang ada di Pica Fest, yang berkunjung ke Pica Fest, itu kita juga bakal nyebar kurang lebih sekitar 15 fotografer kita. Itu nanti bakal nyebar ke area-area di mana teman-teman akan berkegiatan. Karena momen-momen teman-teman itu bakal kami abadikan, dan teman-teman kalau pingin punya foto kalian itu bisa download di FotoYou. Oh, ini udah kayak gitu. Culture lari banget ya. Iya, kita jual emosional. Oh iya, siap. boleh di sana boleh ya. Okay. Ya nggak mahal sih. Terjangkau lah. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya juga banyak yang bilang helm saya hilang. Nah, kita juga kalau di areal parkir kita nggak tanggung jawab ya. Karena itu memang ranahnya dari dinas terkait sama desa terkait kayak gitu. Tapi kalau dari kita bikin yang namanya penitipan barang. Penitipan helm. Oke. Penitipan barang, helm, penitipan barang juga kita buat juga. Tapi itu berbayar 15.000. Jadi teman-teman misalnya nih shopping nih, kan shopping banyak belanja. Habis itu pingin joget-joget nih, misalnya nonton Kangen Band gitu kan misalnya kan. Aduh, barangnya gimana nih joget, nggak enak juga bawa barang ya, titip dulu. Titip dulu. Tapi kalau bisa nitipnya jangan barang elektronik. Biar nggak juga kita saling nyalahin nanti kayak gitu. Kayak handphone dan lain sebagainya itu. Kalau benda-benda kayak baju kaos atau apa yang memang dibawa itu silakan. Itu sih kalau dari aku itu aja. Dan penitipannya ada di luar area sama di dalam area. Ada 2. Tuh, kalau dari aku apa ya? Udah disebutin semua. Buat teman-teman datanglah ke Pica. Jadi Bali punya Pica Fest. Banggalah kalau kita punya. Ini punya kita bareng lah gitu. Maksudnya semua ada di Pica, dari budaya dan lain-lain gitu. Support selalu lah UMKM dan bisnis kreatif. Dengan teman-teman datang ke Pica Fest sudah sama dengan kita mensupport yang namanya UMKM lokal. Sudah mensupport clothing atau brand-brand lokal dan juga musisi-musisi lokal seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin dengar Finish Radio bisa buruan dapetin tiketnya sebelum kehabisan. Oke, mantap. Berarti semua tiket info lebih lanjut bisa di mana nih Kak Andika dan juga Ko Yudis? Bisa langsung mana? Bisa di Facebook. Bisa di Instagramnya. Instagram Pica Fest. Di IG, di bio itu ada linknya. Yang warna biru itu, diklik aja udah langsung nyambung. Semuanya ada di sana. Berarti Instagramnya @picafest ya? @pica_fest. Pica_fest. Iya. Oke, mantap. Sekali lagi terima kasih buat Ko Yudis dan juga Kak Andika. So, buat kamu Viewers jangan lupa datang di tanggal 24 sampai 27 Juli. Tentunya kamu bisa melihat Pica Fest 2025. Untuk informasi tiket, penjualan tiket dan promo lainnya dan info musisi, artis, komunitas dan UMKM dan clothing brand segala macam, kamu langsung aja bisa cek di Instagramnya di pica_fest. Dan tentunya kamu masih bisa mendengarkan Phoenix Radio Bali barengan sama Gila Mobil dan juga Sandi Alfian sampai jam 6 sore. So keep your imagination and always try to make it come true.